Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kembali anak-anakmu berkumpul bersama. Sekalipun kami berkumpul di dalam Zoom ini Tuhan. Tapi kami percaya sekali-sekali hadiratmu tidak akan pernah berubah ya Tuhan. Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Dengan iman ya Tuhan. Oleh sebab itu urapilah kami semua ya Tuhan. Jamah hati kami, ubah hati ini Tuhan. Supaya setiap firman yang diucapkan pada malam hari ini menjadi kekuatan yang baru bagi hidup kami. Urapi pula hamba-Mu ini ya Tuhan, pakai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Menjadi saluran berkat-Mu buat jemaat-Mu, YBI Intermark ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Hendra Halim. Hari-hari sekarang banyak di rumah Bapak Ibu. Karena harus PSBB ya, belum boleh keluar-keluar. Jadi mesti tetap menjaga jarak seperti itu. Ya. Hari ini saya diminta oleh GB Intermark untuk membawakan suatu pengajaran khotbah ya, dan judul yang saya bawakan pada malam hari ini adalah pujian dan penyembahan. Ya, memang akhir-akhir ini bukan saja kita, GB Intermark, tetapi semua gereja mengalami kesulitan dalam beribadah dan terpaksa harus menggunakan jalur teknologi seperti yang Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian pakai saat ini supaya bisa mendengar dan bisa memuji Tuhan melalui fasilitas Zoom, internet, banyak sekali, WhatsApp juga sekarang sudah ada. Dan justru di akhir-akhir zaman ini saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Kita tahu bahwa gelombang pandemi ini, walaupun ujungnya kita sudah mulai merasakan bahwa ada berita-berita baik mengenai vaksinnya maupun obatnya. Dan kami juga terus berdoa setiap hari supaya pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama. Kerinduan saya, kerinduan saudara-saudara, kerinduan adik-adik semua. Kita kumpul lagi bersama di rumah ibadahnya Tuhan. Amin. Kita bisa berkumpul bersama, memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman secara bersama-sama. Ya, tapi saat ini tentunya masih belum bisa dan saya percaya Tuhan juga sudah tahu seperti itu ya. Oke, kita masuk dalam khotbah saya yaitu pujian dan penyembahan. Beberapa waktu lalu saya melihat sebuah YouTube ya, di mana ada hamba-hamba Tuhan yang dari berbagai daerah dan bahkan sampai ada yang dari luar negeri ya. Memang pada saat itu pandemi sedang ganas-ganasnya dan sedang menyebar, sampai hari ini juga masih tetap menyebar. Dan saya melihat ada seorang hamba Tuhan dari Yerusalem itu mengatakan, dia bernubuat buat Indonesia gitu. Indonesia, jangan takut, dia bilang. Tetap memuji dan memuliakan Tuhan, dia bilang gitu. Wah, saya dengar itu betul juga ya. Pujian dan penyembahan ini kira-kira adalah fasilitas yang Tuhan berikan buat kita semua, supaya kita tidak terjebak dalam kondisi yang boleh dikatakan sangat tidak menyenangkan ini. Ya, kalau kita lihat pujian dan penyembahan, ya kalau kita buka di Ayub 38 ayat 4-7, ketika Tuhan menerangkan kepada Ayub bahwa sebelum dunia ini diciptakan, sudah ada sorak-sorai, puji-pujian. Jadi kalau kita pujian dan penyembahan ini suatu kegiatan yang boleh dikatakan purbakala seperti itu ya. Tapi walaupun ini dikatakan sangat kuno, tetapi mempunyai powerful dari Tuhan untuk kita semua. Ya kan? Dan kalau kita lihat sejarahnya mundur sedikit bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit
dan bumi. Dan di Nehemia 9 ayat 6 dikatakan bahwa bukan saja langit tetapi isinya juga, malaikat-malaikatnya, bala tentaranya. Dan di atas sana sudah terjadi pujian dan penyembahan di Ayub 38 ayat 4 sampai 7 itu. Jadi bahwa pujian dan penyembahan ini sudah ada dari dahulu, seperti itu. Ya, kalau kita lihat gambar yang luar biasa ini, saya ambil suatu contoh dari internet, saudara Bapak Ibu ya, bahwa wow, kedahsyatan Allah kita bersama bala tentara surgawi ya, malaikat yang jumlahnya beribu-ribu laksa, itu banyak saudara ya, itu jutaan ya, diperkirakan itu sampai jutaan jumlahnya. Dan mereka bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan seperti itu. Ya, malaikat mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa dan mereka memuji dan menyembah. Sayang ada sebagian sepertiga dari mereka kemudian berbalik ya, ingin menjadi seperti Allah dan jatuh. Oleh sebab itu Tuhan menggantikan mereka dengan menciptakan suatu makhluk yang lain, yaitu manusia, saudara dan saya. Yaitu untuk apa? Untuk menggantikan sepertiga dari anggota malaikat itu yang jatuh meninggalkan Tuhan dan dibuang ke bumi ini, seperti itu. Nah, oleh sebab itu pujian dan penyembahan ini sangat sekali perlu buat kita semua, dan memang tujuan itulah kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Kalau waktunya cukup saya akan bersaksi bahwa pujian dan penyembahan itu tidak merupakan suatu hal yang biasa, tetapi sangat luar biasa, full power jika kita melakukannya dengan baik dan benar. Tentunya harus di dalam roh ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat definisinya itu, pujian penyembahan itu adalah ekspresi saudara. Jadi kalau kita menyanyi, nah ini ya susahnya zaman sekarang ini, banyak kan dari kita memuji dan menyembah Tuhan, ini ada banyak yang salah seperti itu. Kenapa? Mereka menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan, pada akhirnya bukan untuk Allah gitu. Bukan merupakan, jadi kalau definisinya adalah pengakuan dengan tulus dari hati kita ya, serta pernyataan hormat kita kepada Allah, serta kita memuja dan mengagungkan Allah itu, artinya itu sering terbelokkan seperti itu. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita tuh memuji dan memuliakan Tuhan, apalagi kalau saudara menyanyikan lagu rohani di kamar mandi seperti itu ya. Jadi wah, ini agak kurang cocok dan kurang sopan gitu ya. Kenapa? Karena dinyanyikan, dipuji dan disembah kepada Tuhan dari waktu-waktu santai yang sebenarnya bukan buat Tuhan tetapi untuk diri kita sendiri. Ini banyak sekali umat Tuhan dan bahkan pun gereja salah melakukannya. Nah, sehingga dalam kesempatan ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa ayo kita perbaiki kesalahan ini ya, seperti itu. Apa sebenarnya yang dibutuhkan Allah dari hasil ciptaannya ya, terutama manusia ya. Seperti Allah tidak membutuhkan apapun dari ciptaannya sebab Dia yang menciptakan segalanya. Kecuali pengakuan dan pengagungan melalui pujian dan penyembahan ya. Sebab itulah manusia diciptakan dalam kondisi memiliki free will dan kehendak bebas. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, memang sepertinya kita boleh saja kita tidak menyembah Tuhan atau kita memilih untuk menyembah Tuhan ya, karena itu adalah kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan ya. Saya teringat firman Tuhan ketika Yesus masuk ke Yerusalem di mana orang-orang memuji dan memuliakan Dia dengan daun palem ya, menyambut ya, wah raja anak Daud, wah dia melambai-lambai sehingga orang Farisi iri dan salah seorangnya berkata kepada Yesus, "Guru, tidakkah engkau peduli supaya mereka bisa diam seperti itu ya?" Karena anak-anak kecil gitu juga ikut memuji Yesus seperti itu ya. Tapi Yesus bilang ini, kalau mereka diam maka batu-batu ini yang akan berteriak. Ya kan? Jadi Tuhan memang bisa menciptakan apapun untuk memuji dan memuliakan Dia. Tapi Dia ingin yang memuji dan memuliakannya harus dari dalam hatinya sendiri. Teman-teman sekalian, jangan Anda memuji dan memuliakan Tuhan karena ada maunya. Jangan. Ya, karena begini Bapak Ibu. Ya, saya ambil dari perkataan Pendeta Kris Manusama ya Saudara.
kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, seperti itu. Ya, malaikat tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Malaikat adalah makhluk yang kudus, tapi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Malaikat tidak memanggil Allah itu Bapa, tetapi kita memanggil Allah itu Bapa kita. Seperti itu, ya kan? Ketika malaikat jatuh dan melawan Tuhan, malaikat dibuang oleh Bapa. Tetapi ketika kita jatuh, manusia jatuh, Allah mencari kita. Itu udah cukup alasan kita untuk memuji dan menyembah Dia, ya kan? Itu udah sangat amat luar biasa dan itu kita harus mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan, seperti itu, ya. Jadi memang udah menjadikan suatu kewajiban ya, tapi saya tidak suka menyebut kewajiban, tetapi kesukaan seperti itu. Karena saudara bayangkan bahwa pujian dan penyembahan ini sifatnya kekal ya. Karena kalau kita lihat Alkitab di Wahyu nanti di akhir-akhir zaman itu di Yerusalem baru nggak ada khotbah gitu, seperti itu ya, nggak ada khotbah. Jadi yang ada apa? Pujian dan penyembahan. Wow, kalau begitu pujian dan penyembahan ini Tuhan nggak mungkin menciptakan pujian penyembahan ini yang menyebabkan orang jadi bosen, enggak, seperti itu. Jadi kita sekarang di dunia ini sebenarnya Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah ya, yang mempunyai hati yang sungguh-sungguh benar-benar mengerti dan ingin selalu memuji dan menyembah Allahnya. Karena dia tahu betapa sayangnya Tuhan itu sama manusia. Seperti itu. Jadi Tuhan sedang melihat siapa anak-anaknya yang sungguh-sungguh benar-benar ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Pujian dan penyembahan itu ada di mana? Ya, ada di surga pasti pertamanya ya. Karena haleluya di Mazmur 148 ayat 1. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Seperti itu. So makanya makhluk-makhluk surgawi yaitu malaikat, mereka memuji dan memuliakan Tuhan terus menerus ya. Jadi di surga ada. Lalu di bumi ini ada nggak? Ada dong. Seperti yang kita lakukan dan tadi barusan seperti itu. Yang Bapak Ibu dan teman-teman lakukan juga di rumah. Memuji dan memuliakan Tuhan seperti itu. Karena itu ada di Mazmur 148 ayat 7. Karena itu pujilah Tuhan di bumi ya. Mazmur 148 ayat 7. Pujilah Tuhan di bumi. Nah di Matius 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Makanya itu disebut gini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita sedikit merenungkan, kok bisa di bumi ini seperti di dalam surga? Nah, kalau kita dengar dari 2 ayat sebelumnya, berarti teman-teman, di surga ada pujian dan penyembahan, maka Allah memang ada di sana, di tempatnya. Jadi kalau di bumi ini kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan dengan kualitas yang sama dengan yang di surga, ya kan? Maka Allah akan hadir di bumi ini dan berarti genaplah Matius 6 ayat 9 sampai 10 itu di atas bumi seperti di dalam surga. Kenapa? Ketika puji-pujian dinaikkan, maka Allah bertata di atas puji-pujian itu, ya. Kalau kita lihat di Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Tuhan bersemayam di atas puji-pujian seperti itu, ya. Dengan demikian untuk menghadirkan hadirat Allah di bumi, maka manusia harus memuji dan menyembah Allah. Tentunya sekali lagi harus dari hati yang paling dalam, ya. Tidak boleh dengan karena ada maunya Anda datang memuji dan memuliakan Tuhan, atau saya lagi seneng nih, saya pengen memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan begitu, ya. Dan pujian dan penyembahan itu memang dari hati untuk yang kita kasihi, yaitu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, seperti itu. Jadi jangan ada embel-embelnya. Dengan apa kita memuji? Ya, pasti satu dengan suara, dengan ekspresi, dengan sukacita. Tapi kita bukanlah artis-artis rohani seperti itu ya. Wah, dengan gayanya yang bagus, dengan suaranya yang bagus, tapi tujuannya sebenarnya apa? Untuk kita sendiri seperti itu. Enggak, ya. Jadi dengan ekspresi, dengan suara, dengan sukacita, itu yang menunjukkan dari dalam hati kita keadaan sesungguhnya.
Ya, jadi kita jangan menjadi artis-artis rohani seperti itu ya. Saya teringat lagu Dunia itu dunia ini adalah panggung sandiwara. Aduh, kita jangan main sandiwara sama Tuhan ya, karena itu sangat tidak pantas. Tuhan sudah begitu baik sama kita. Kita jangan main sandiwara sama Dia seperti itu. Ya, jadi dikatakan harus dengan suara, dengan ekspresi kita bersuka cita ya. Jangan kita memuji Tuhan, mukanya ditekuk karena baru diombelin mungkin atau mengalami kejadian yang gak enak. Jadi memuji dan menyembah Tuhan ekspresinya gak ada. Nunduk, ngeliat-ngeliat langit, cari semut di bawah, lihat cecek di atas seperti itu ya. Sementara pujian dan penyembahan sedang dilakukan seperti itu. Ya jangan seperti itu ya. Jadi kita memuji dan memuliakan Tuhan harus dengan ekspresi, suara, dengan sukacita. Ya, dengan tangan kita bertepuk tangan, mengangkat tangan, ya seperti itu. Karena di Mazmur 47 ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ya, jadi kita kalau dalam keadaan yang sukacita, manusia itu punya ciri seperti itu ya, memang agak aneh gitu. Tangannya tuh diadu-adu gitu, tepuk tangan gitu, pok, 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 pok. Ya, dari dia memuji, dia bersukacita, dia merasa salut seperti itu, orang akan bertepuk tangan. Dan itu kita tujukan kepada Tuhan. Lalu dengan tari-tarian, dengan menari, dengan alat musik, kita tahu bahwa di gereja ada juga yang begitu ya. Ada yang bagian penari tamborin seperti itu misalnya. Teman saya kalau saya ngelihat mereka menari seperti dihafalkan, gerakan harus ke kiri, harus ke kanan gitu ya. Jadi ekspresinya nggak ada, dan itu melambangkan bahwa mereka sedang ya karena melakukannya harus gitu ya. Jangan seperti itu. Justru kita harus menari, memuji, memuliakan Tuhan, ekspresi mukanya benar-benar gitu. Dan emang itu betul buat Tuhan dan bukan kita main sandiwara dengan Tuhan seperti itu. Ya, penyembahan. Nah, ini. Kadang kita memuji dengan praise ya, dengan lagu cepat, dengan sukacita. Saya sedang belajar juga bagaimana kita melakukan pujian dan penyembahan, tapi kita terkoneksi dengan Tuhan seperti itu. Nah, kalau saya banyakkan setiap pagi bersama teman-teman, yang kebenaran hari ini juga banyak yang hadir juga di Zoom ini, setiap pagi kami datang menyembah sama Tuhan. Saya lagi pelajarin bagaimana saat teduh itu kita bersuka cita, kita nyanyi lagu praise seperti itu. Ya, kenapa? Mestinya kita datang tuh dengan hati yang gembira, yang luar biasa karena Tuhan itu pasti disenangkan seperti itu. Ya, jadi penyembahan bisa juga kita dengan sujud, kita bermazmur, kita bernyanyi seperti itu ya. Karena seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, mazmurkanlah namamu. Mazmur 66 ayat 4. Ya. Menyembah dengan berlutut, ya bisa juga masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan dan yang menjadikan kita. Mazmur 95 ayat 6, ya. Jadi kita berlutut, sujud, menyembah itu kalau kita saat teduh pagi, ya kita lakukan seperti itu. Ya, penyembahan bisa menyembah dengan berhiaskan kekudusan. Nah ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dalam kita memuji dan menyembah Tuhan, saya pikir kekudusan itu perlu. Ya, memang kita untuk menjaga hidup ini harus tetap kudus, memang perlu perjuangan. Tapi kita percaya Roh Kudus akan menuntun kita. Dan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, jangan lupa hiasan kita itu bukan baju yang bagus, bukan rambut yang rapi, tetapi kekudusan itu perlu di hadapan Tuhan. Dan saya bersaksi bahwa Tuhan menuntut sekali tentang kekudusan kita. Ketika kita memuji dan menyembah Dia suka sekali kita datang dalam keadaan kudus seperti itu. Ya, lalu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah ini ya, kebanyakan dari kita tidak masuk di dalam roh. Saya ngelihatnya begitu, tidak masuk di dalam roh. Jadi paling tinggi itu adanya sampai di jiwa. Ya, jadi begini teorinya seperti ini. Bagaimana sih caranya kita memuji dan menyembah Tuhan itu di dalam roh seperti itu? Ya, nomor satu yang saya mau ajarkan ini cara yang pada umumnya. Ya kan, manusia itu terdiri dari tubuh ini yang kita cubit sakit, jiwa yang menyebabkan kita pakai baju, kita sekolah gitu jiwa. Dan roh, nah roh ini yang susah. Roh saya yang mana? Banyakan orang bertanya-tanya, roh saya yang mana? Seperti itu ya, ya kan. Nah
Nah, kita kasih lihat. Pertama, orang memuji dan menyembah Tuhan, dia harus lewatin dulu tubuh dagingnya, yaitu apa? Dia tahu betul apa-apa yang akan dikatakan kepada Tuhannya, apa-apa yang akan dia nyanyikan. Jadi paling enggak, dia harus hafal. Tetapi dalam menyembah Tuhan bisa juga memakai kata-kata sendiri. Yang memuji dan menyembah. Kau Allah yang baik, kau luar biasa Tuhan. Kau Alfa dan Omega, ya kan, yang awal dan yang akhir, pakai kata-kata seperti itu. Itu baru sampai di tubuh, saudara. Tapi kalau yang jiwa gimana? Ya, kalau kita nyanyi, kalau kita menyembah Dia, kita harus menjiwai apa yang kita katakan, ya. Seperti itu, ya. Kalau kita nyanyi misalnya seperti ini, saudara. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta bangsa. Itu nggak ada penjiwaan nyanyinya seperti itu, ya kan? Tapi kalau kita menjawab, potong bebek angsa, benar-benar lagi membayangin angsa lagi dipotong gitu ya. Aduh, entar lagi saya makan. Nah, itu penyanyi yang dijiwai. Itu baru sampai di jiwa ya, belum sampai di roh. Ya, nah, that's why kalau sampai di roh itu bagaimana? Kita harus bikin ya yang terbaik, yang bisa lebih baik dan terus lebih baik sampai sangat baik. Anda sudah dekat masuk ke dalam roh, dan ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan ya dengan tubuh Anda, dengan dijiwai kata-katanya, tiba-tiba air mata menetes. Itu ciri-cirinya, saudara. Saya tidak mengatakan selalu menangis, enggak, tetapi ciri-cirinya tiba-tiba air mata menetes. Umumnya Anda sudah masuk di dalam roh seperti itu. Ya, jadi saya rindu penyembah-penyembah yang Tuhan yang benar di dalam roh dan kebenaran gitu, seperti firman ya. Karena kenapa harus firman? Karena harus tertib ya. Jadi bukan berteriak-teriak dengan seperti kayak orang marah-marah, katanya nggak mantep. Kalau nggak teriak-teriak nggak mantep. Itu salah. Jangan membuat format untuk menyembah Tuhan. Jangan. Nanti ujungnya Anda akan mati. Maksudnya mati begini loh. Perasaannya hilang. Di jiwanya itu kita kayak kehilangan. Aduh, kok ini mirip yang kemarin ya. Ini seperti juga kayak yang tadi. Nah, kalau udah begitu kita akan susah sekali masuk ke dalam roh. Seperti itu. Nah, saya mau kasih lihat ya di 2 Tawarik 5 ayat 13 dan 14. Ya, di situ udah kelihatan teman-teman ya. Di 2 Tawarik 5, 13, 14 ya. Keadaan seperti ini sebetulnya yang saya rindukan, dan saya mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian juga merindukan keadaan yang seperti ini. Kenapa kita hidup di akhir zaman dengan penuh dengan teknologi yang amat sangat luar biasa. Harusnya kita lebih dahsyat lagi melakukannya, ya kan? Tapi saudara lihat, pujian dan penyembahan yang benar yang menghadirkan hadirat Allah ya. Ayat 13 ya, 2 Tawarik 5 ayat 13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak mendengarkan paduan suaranya untuk nyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Ya, jadi ada suatu paduan suara, peniup, seruling, segala macam itu. Lalu mereka serentak memuji dan menyembah Tuhan. Ya, pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyanyikan suara dengan menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat musik sambil memuji Tuhan. Kita bisa kok melakukannya sama, ya kan? Dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, ini yang kita tidak sering jumpai. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ini yang kita nggak punya. Ya, kita bisa nyanyi dengan alat musik, dengan suara, dengan paduan suara, dengan choir seperti itu, dengan kelihatannya hebat sekali, tapi teatrikal seperti itu. Sehingga apa? Sehingga yang terakhir ini kita tidak dapat, tidak ada awan, ya, tidak ada hadirat Allah. Kenapa? Ciri-cirinya kita lihat ayat 14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Wah, alat musik begitu canggih, mahal-mahal. Suaranya bagus-bagus dan menggelegar. Mendukung sekali untuk hal-hal yang sedemikian. Paduan suara kita bisa bentuk, kita bisa latih segala macam. Tetapi hadirat Tuhannya ini tidak bisa kita latih. Itu dari keberhasilan
atau keinginan kita, kerinduan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan secara luar biasa, ya kan? Nah, ini yang istilah kata akhir hari ini kita kehilangan esensi dari pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena nggak terjadi apa-apa. Kita nyanyi, ya begitu, ya Tuhan hebat. Tuh, tapi nggak terjadi apa-apa. Nggak ada efeknya. Ya susah-susah juga, ya sakit-sakit juga. Mesti pakai masker, ya mesti pakai masker juga gitu seperti itu. Mestinya nggak begitu. Kenapa? Ada kuasa dong, ada powerful dari pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Ini yang kita hilang seperti itu. Ya, kalau kita lihat ketika Paulus dan Silas di penjara. Loh, di dalam penjara memang ada alat musik apa? Enggak ada gitu. Jadi dalam keadaan sengsara gitu mereka gimana? Mereka bersyukur karena mereka bisa mendapat kesempatan untuk menderita ya atas nama Kristus Yesus yang mereka beritakan seperti itu. Jadi dalam sukacitanya waktu di penjara mereka enggak susah hati. Di penjara enggak susah hati. Jadi mereka mungkin dipasung gitu ya dengan tempat yang kotor, mungkin bau, namanya juga penjara seperti itu. Mereka menyanyi, memuji. Saya percaya pujian mereka itu pun sederhana aja. Tapi yang kita tidak miliki dari pujian dan penyembahan Paulus dan Silas, terjadi gempa bumi. Dan bukan gempa bumi seperti biasa, enggak. Ini gempa bumi yang bisa membuka borgol-borgol dan engsel-engsel pintu penjara. Ini luar biasa. Itu yang kita tidak bisa miliki saat ini. Ya kan, saya rindu sekali teman-teman Bapak Ibu kita memuji dan menyembah Tuhan. Terjadi gempa bumi ya, terjadi pelepasan yang luar, kesembuhan secara masif gitu ya. Dan sampai orang bilang itu Tuhan. Anak-anak Tuhan sedang memuji dan menyembah Tuhan. Allahnya hadir seperti itu. Ya, itu yang kita rindukan. Tapi selama ini sayangnya kita nggak mengejar pujian dan penyembahan itu sampai hadirat Tuhan betul-betul ada. Ya, apalagi ini sekarang udah social distance begini, gereja pun sekarang sudah sangat berkurang sekali melakukan ibadah-ibadahnya itu pun harus ya mesti terima. Tapi ini adalah salah satu contoh saudara ya. Di 1 Tawarik 13 ayat 13 dan 14 ya latar belakangnya seperti ini. Daud berhasrat untuk memindahkan tabut perjanjian. Ya, dia bawa dari kemah itu mau masuk kota Yerusalem. Cuman sayang, waktu dia bawanya dengan bukan cara yang diinginkan Tuhan. Tabut perjanjian itu tidak dipikul tetapi dimasuk ke dalam kereta seperti itu. Pikirannya mungkin seperti ini, supaya cepat sampai seperti itu kan, kereta lebih gampang ditarik sama lembu atau kuda seperti itu, jadi lebih cepat seperti itu. Padahal Tuhan perintahkan itu harus dipikul seperti itu. Dan benar aja di tengah jalan keretanya mau terbalik seperti itu, sehingga ada imam itu salah satu yang ikut menjaga bait Allah itu yaitu Usa. Mengulurkan tangannya supaya keretanya gak jatuh. Maksudnya dia bisa untuk menjaga menolong Tuhan. Tetapi Tuhan menjadi murka. Kenapa? Karena kekudusannya dijamah dengan sembarangan. Seperti itu. Nah, itu pelajaran juga buat kita. Bahwa Allah kita benar-benar kudus, suci. Jangan sembarangan kita terhadap dia. Seperti itu. Sehingga Daud menjadi ketakutan. Dan akhirnya tabut perjanjian itu tidak bisa sampai ke Yerusalem. Kenapa? Karena Daud takut. Apalagi yang bawa, karena melihat kedahsyatan Tuhan itu seperti itu, ya. Dan kita percaya bahwa kedahsyatan Tuhan itu sampai hari ini tetap ada seperti itu. Dan akhirnya tabut perjanjian itu dibelokkan tidak ke Yerusalem, tetapi ke rumah Obed-Edom. Saya percaya Obed-Edom waktu mendengar itu ada apa rame-rame ke rumah saya. Oh itu tabut perjanjian mau dititipin di rumah Bapak. Apa? Loh. Kan katanya mau ke Yerusalem, ceritanya seperti itu, ya ceritanya seperti itu. Katanya mau ke Yerusalem, kok ke rumah saya? Oh karena di tengah jalan kereta yang bawa tabut perjanjian itu mau jatuh, lalu Usa mencoba untuk menolong, tapi ketika di zamannya Roh Tuhan marah sehingga Usa mati disambar oleh Roh Allah. Dan Daud raja kita dia takut, sedikit marah dan takut, jadi dia mau titipin aja ke rumah. Saya pikir kalau Obed-Edom adalah orang yang biasa. Ketika mendengar, apa?
mau dititip di rumah. Ya di rumah kan mungkin ada anak kecil, mungkin ada orang tua yang gak ngerti. Lalu kalau dia lihat ini tabut, ini benda apa ya? Ini kemungkinan disentuh kan ada juga seperti itu. Namanya barang ditaruh di rumah, betul gak ya? Kan gak bisa 24 jam jagain kan Obed-Edom seperti itu. Jadi kemungkinan yang mati di rumahnya bisa banyak dong kalau begini. Tetapi saudara, firman Tuhan mencatat justru tidak. Justru Tuhan reda dari amarahnya. Lalu berbalik bahkan memberkati Obed-Edom dengan luar biasa. Kenapa bisa begitu? Ya. Nah, kalau kita selidikin di ayat berikutnya, karena Obed-Edom adalah pemuji dan penyembah Tuhan. Jadi waktu dia melihat bait suci mau dititipkan di rumah dia, saya percaya dia kegirangan justru. Dia meloncat-loncat kegembiraan. Kenapa? Dia tahu tabut perjanjian itu lambang dari hadirat Tuhan dan benar-benar bukannya lambang ya, benar-benar representatif dari hadirat Allah. Dan ketika saya percaya ketika tabut perjanjian dimasukkan ke dalam rumahnya, dia mulai menyanyi, dia mulai main kecapi. Ya, karena dikatakan di 1 Tawarik 15 ayat 21, Obed-Edom itu salah satu dari beberapa orang yang memainkan kecapi. Ya, 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Jadi dia pemusik ya. Kalau pemusik pasti bisa nyanyi saudara ya. Ya di 1 Tawarik 16 ayat 5 juga dikatakan bahwa Obed-Edom juga ada dalam kumpulan orang-orang yang bermain gambus dan kecapi. That's why. Oh, jadi saudara-saudara, pujian dan penyembahan itu sangat diperlukan. Kalau Tuhan sedang tidak kecewa dengan manusia gitu kan ya. Dan dia marah dengan kita, satu-satunya yang bisa meredam dan membuat Allah tersenyum, bahkan berbalik dari amarahnya, memberkati kita. Kita harus memuji dan menyembah Dia. Dan Alkitab sudah memberikan contoh bahwa Tuhan sangat luar biasa. Jadi pengakuan dan pengagungan melalui pujian dan penyembahan, sebab itu manusia diciptakan dalam kondisi demikian yang memiliki kehendak bebas. Pujian dan penyembahan pasti menyenangkan hatinya Tuhan, seperti itu. Ya, saya tutup dengan kesaksian saya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi dalam keadaan kondisi seperti ini, saya banyak di rumah, lalu saya mau ngapain ya di rumah? Karena kalau kita diam, merenungkan nasib, ini lama-lama yang di dalam otak kita justru bukan sesuatu keadaan yang baik-baik, justru keadaan yang mengerikan. Kenapa? Ini otak kita akan selalu berpikir, aduh nanti abis ini berapa orang yang akan meninggal ya. Ini PSBB dilepas begini aja, nanti yang kena nanti jadi berapa. Di Amerika udah 1 juta lebih seperti itu. Yang meninggal gimana? 5% kira-kira. Jadi ini tinggal tunggu giliran siapa yang mati, siapa yang hidup seperti itu ya. Dan kalau kita terus berpikir seperti itu, ketakutan yang luar biasa akan menimpa kita. Jadi pada suatu pagi saya berpikir, Tuhan, bagaimana supaya saya nggak memikirkan sesuatu yang buruk ini ya, dan dimana juga dari ekonomi, keadaan ekonomi kan bukannya lebih berbahaya lagi akhir-akhir sini seperti ini ya. Jadi tapi saya dapat hikmat dari Tuhan dan mendengar juga dari YouTube bahwa pujian penyembahan, ayo orang-orang Indonesia jangan takut, nyanyi, puji, sembah Tuhan, itu yang akan menolong. Nah, jadi saya buka grup WA, saya mulai tulis ke teman-teman, daripada kita gundah gulana, lebih baik kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saya buka Zoom-nya, kita 4:30 kita buka Zoom, alamat Zoom dan passwordnya seperti ini. Nah, saudara tahu yang terjadi apa? Pada hari pertama nggak ada yang join, jadi saya nyanyi sendiri di Zoom seperti itu ya. Nggak apa-apa, ada Tuhan Yesus dan saya tetap nyanyi, memuji dan menyembah. Begitu selesai saya ngelihat ke layar, nggak ada yang gabung satupun. It's okay, saya bilang, Tuhan melihat hati, saya bilang gitu ya. Dan besokannya mulai ada yang gabung, 2 orang, besokannya hilang lagi, sendiri lagi. Tapi puji syukur kepada Tuhan, sampai hari ini sekarang
bisa rata-rata di atas 14 sampai 15 orang per hari yang join bersama. Kita memuji dan menyembah Tuhan dari jam 4:30 sampai jam 5:30. Tapi sekarang udah berubah dari jam 5 sampai jam 6 karena beberapa ada yang minta diundur seperti itu. Saudara, saya mau saksikan begini. Keadaan ini sangat sulit, betul sangat sulit. Tapi kalau kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia, saya nggak pernah minta loh, Tuhan, saya udah tahu ini, percaya nggak percaya ya, keadaan sangat sulit sekali seperti itu. Ya, saya ada usaha juga, usaha macet semuanya segala macam, ngajar juga terpengaruh sekarang, ya kan? Jadi, ini bisa berhenti ini kehidupan seperti itu. Tapi karena saya memuji dan menyembah Tuhan, saudara tahu, Tuhan membukakan jalan buat saya, ya seperti itu. Ya kan? Kenapa? Saya ada hobi saya itu miara anjing, saudara-saudara. Tapi rupanya dari anjing itu Tuhan menolong saya. Jadi bahkan begini, saya kesaksian begini. Ada anjing saya itu tidak bisa lagi melahirkan anak karena salah penanganan seperti itu ya. Karena satu kali saya maksa gitu ya untuk tidak operasi dengan normal dia melahirkannya. Tapi terjadi kesalahan. Anjing itu tidak bisa lagi hamil selama 2 tahun. Selama 2 tahun tidak bisa hamil lagi. Tetapi karena kami memuji dan menyembah Tuhan, tiba-tiba saya iseng dengan istri saya, kita kawinin aja. Ya udah, untung-untungan siapa tahu bisa melahirkan anak dan kita bisa jual lumayan buat kehidupan sehari-hari seperti itu. Saudara tahu yang terjadi apa? Walaupun saya cuma mikir, saya percaya Tuhan menolonglah seperti itu. Tapi waktu alangkah kagetnya kami ketika kami bawa ke dokter, ternyata anjing itu beneran hamil. 2 tahun tidak bisa hamil. Tetapi pada saat itu dia bisa hamil. Dan bukan itu saja, anjing-anjing kami yang lain pun akhirnya juga pada hamil semuanya. Loh, saya juga heran kenapa bisa begini. Dan kemudian mereka melahirkan anak dan kami bisa menjualnya. Wow, saya pikir gini, dalam keadaan begini siapa yang mau beli anjing dengan harga yang sangat mahal seperti ini. Ya kan? Tapi saudara tahu enggak, dalam waktu singkat semua anjing-anjing kami habis terjual. Sampai sekarang bahkan yang baru lahir, baru sampai rumah sudah ada orang yang angkat telepon, kami mau beli anjing Bapak. Loh, harganya berapa? Saya kasih harga yang cukup fantastis karena menurut saya ini masih kekecilan, gak mungkin dijual. Oh iya, harga segitu dibayar sama orang. Loh, saya aneh, kenapa begini? Ya, seperti Obed Edom, ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan disenangkan. Lalu apa yang terjadi? Engkau akan melihat berkat Tuhan tercurah atas kehidupanmu. Sangat amat luar biasa. Dan saya juga ajak teman-teman untuk saya menanyakan, saya survei ke teman-teman yang ikut pujian dan penyembahan. Mereka juga bilang, iya betul Pak Hendra, kami juga mengalami hal-hal mujizat di rumah kami. Banyak sekali masalah yang bisa kami lalui. Oh luar biasa ya saudara. Tapi saya jangan Anda datang, pesan saya begini, jangan Anda lalu dengar begini Anda bereforia, kalau gitu supaya kita dapat berkat kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Enggak aci itu kalau begitu, seperti itu ya. Anda mau berdagang berarti sama Tuhan kalau begitu. Kalau Anda memuji berarti Tuhan harus kasih berkat gitu, enggak ya. Anda lakukan dulu apa yang menjadi keharusan saudara, Anda memuji dan menyembah Tuhan dengan tulus hati. Karena memang ya seperti tadi alasannya, karena Tuhan sudah mengatakan aku anaknya. Wow luar biasa, karena Tuhan boleh berkenan kepada kita untuk memanggil dia Bapa. Wow udah luar biasa. Dan itu kita menjadi alasan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan selebihnya itu bagian Tuhan memberkati kita semua. Ayo saya ajak Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian, kita sungguh-sungguh yuk. Kita puji Tuhan, kita sembah Dia. Ya, bukan dengan mulutmu, tapi dengan hatimu. Bukan saja dengan hatimu, tetapi dengan jiwamu. Bukan saja dengan jiwamu, tetapi juga dengan rohmu. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian pujian bagimu. Ayo kita angkat tangan kita. Makasih Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ayo kita lebih serius lagi. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Beri kemuliaan bagi Dia. Sorak-sorai. Haleluya. Sekarang haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Kau layak dipuja, layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh nalama shabayaralaba e alamashe nayamaso nayabakumalabashi mayala kayabashalana yanamashere. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau sampai pada hari ini Tuhan, kami diberi kesehatan. Kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan.
Tuhan, ada Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ada Tuhan, pasti ada kelepasan. Ada Tuhan, pasti ada kesembuhan. Ada Tuhan, pasti ada perlindungan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Engkau sangat luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini luar biasa. Sehingga anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan, mereka bisa membawa berkat-berkat, berkas-berkas, kekuatan yang baru dalam menjalani kehidupan hari ini dan besok. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.